kalian memiliki barang yang bagi kalian sangat berharga? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna terkait barang tersebut, atau karena pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian menyimpan barang itu dengan baik, jangan sampai rusak atau hilang, karena jika sampai rusak atau hilang, maka hilang pula pengalaman berkesan dan maknanya. Misalnya, seorang anak perempuan yang diberikan hadiah kalung indah oleh ibunya, pastilah ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung benda berharga, namun makna yang terkandung dalam pemberian itu jauh lebih berharga. Inilah yang membuat dia terus menjaganya. Demikian pula dengan warisan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kristalisasi dari kebudayaan-kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal merupakan warisan kearifan nenek moyang kita. Banyak nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan lokal karena sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Bila kita lakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini terkait pengenalan mereka terhadap budaya lokal asal daerahnya, barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal saja tidak, bagaimana bisa melestarikan dan memajukan? Agar muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional, tentulah harus terlebih dahulu mengenalinya secara utuh. Teman-temanku yang hebat, sekarang kita simak yuk seperti apa ya gambaran dari pelestarian dan pemajuan budaya nasional itu. Di suatu daerah yang ada di Indonesia, terdapat sebuah pertunjukan kesenian tradisional Gambang Semarangan. Kesenian ini terbentuk dari gabungan antara seni musik, vokal, tari, dan lawak. Seni tradisional Gambang berasal dari Semarang. Kesenian ini gencar dipentaskan untuk menjaganya agar tidak punah. Nah, ini merupakan upaya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Sekarang kita kembali ke materi ya teman-teman. Let's go! Saat ini, banyak budaya nasional yang terancam punah karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya. Sebagai contoh, seni pertunjukan Gambang Semarang. Sebagai identitas budaya Semarang yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak, seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh pemerintah daerah Semarang untuk menjaga kelestariannya. Sementara, tembang dolanan yang merupakan satu di antara budaya Semarangan boleh dikatakan telah punah. Fenomena semakin pudarnya budaya kesenian lokal tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda masa kini lebih memilih dan menyukai kesenian musik modern, seperti drum band, gitar, biola, dan lainnya. Bahkan di sekolah-sekolah perkotaan, banyak didapati kegiatan ekstrakurikuler drum band. Sementara, kegiatan ekstrakurikuler kesenian musik atau tari tradisional jarang ada, dan kalaupun ada, sepi peminatnya. Melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional sejatinya amanah konstitusi negeri ini. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945 menyebutkan ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan sekedar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan pemajuan budaya. Jika pelestarian lebih bermakna merawat dan mempertahankan, pemajuan bermakna melakukan upaya-upaya agar budaya nasional terus berkembang. Sehingga keragaman budaya yang kita miliki berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Sekarang, marilah kita simak seperti apa sih gambaran dari melestarikan budaya nasional itu. Di suatu sanggar terdapat sejumlah anak-anak yang sedang belajar angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini terbuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Gambaran ini merupakan suatu bentuk melestarikan budaya nasional. Pokok-pokok pikiran pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional sekurang-kurangnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1, 4, dan 5. Pasal 1 menyebutkan tentang pengertian kebudayaan, kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan. Ayat 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Ayat 2. Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ayat 3. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sementara, Pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 2. Memperkaya keberagaman budaya. 3. Mempertegas jati diri bangsa. 4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 6. Meningkatkan citra bangsa. 7. Mewujudkan masyarakat madani. 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 9. Melestarikan warisan budaya bangsa. Dan 10. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan objek pemajuan kebudayaan itu meliputi 1. Tradisi lisan. 2. Manuskrip. 3. Adat istiadat. 4. Ritus. 5. Pengetahuan tradisional. 6. Teknologi tradisional. 7. Seni. 8. Bahasa. 9. Permainan rakyat. Dan 10. Olahraga tradisional. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara yang mewarisi ragam budaya nasional tersebut, maka kita sebagai masyarakat juga dituntut untuk berperan serta. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan
dan memajukan budaya nasional. Di antaranya, 1. Pembelajaran dan penerapan budaya nasional. 2. Sosialisasi dan promosi kebudayaan nasional. Dan 3. Adaptasi kebudayaan lokal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk teman-teman. Simak dengan baik ya. Poin pertama yaitu pembelajaran dan penerapan budaya nasional. Mempelajari ragam budaya nasional merupakan langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional. Karena itu, kalian bisa mulai dengan mempelajari budaya lokal daerah kalian masing-masing. Budaya nasional terbentuk dari serangkaian budaya lokal yang tersebar di Nusantara. Cobalah kalian amati, kenali, dan praktikan budaya lokal daerah kalian. Kemudian, pelajari oleh kalian, lalu hayati dan terapkan nilai-nilai luhur di balik budaya lokal tersebut. Misalnya, budaya Leuwit dalam masyarakat Sunda. Leuwit artinya lumbung padi. Leuwit merupakan budaya dalam masyarakat Sunda. Pada masa dahulu, setelah panen padi, setiap warga yang memiliki sawah menyetorkan sebagian padi hasil panennya dan dikumpulkan di Leuwit secara sukarela. Saat musim paceklik tiba, maka padi yang tersimpan di Leuwit akan dibagikan kepada warga desa, sehingga tidak ada warga desa yang kelaparan. Keberadaan Leuwit menjamin kebutuhan pangan warga. Dalam budaya Leuwit, terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di antaranya kesetiakawanan sosial, solidaritas, dan kebersamaan. Karena itu, sebagai bentuk melestarikan budaya nasional, buatlah kelompok dan lakukan aktivitas berikut ini bersama kelompok kalian. A. Temukan 3 budaya lokal daerah kalian masing-masing. B. Temukan juga 3 budaya lokal dari luar daerah kalian. C. Tuangkan dalam bentuk esai pendek dan lengkapi dengan gambar. D. Presentasikan di depan kelas. Teman-teman, sekarang kita simak yuk contoh dari salah satu kebudayaan lokal di suatu daerah. Yang pertama, ada sampek. Sampek ini merupakan alat musik tradisional suku Dayak atau masyarakat Kayaan. Cara memainkannya mirip dengan kecapi, yakni dengan memetik dawai atau senar, sehingga menghasilkan alunan musik yang indah. Gambaran dari alat musik sampek ini, yaitu bentuknya lebar, bagian tangkainya kecil, dan ukuran panjangnya sekitar 1 meter. Dan sampek hanya memiliki 2 senar yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian yang kedua, ada alat musik cungklik. Cungklik merupakan alat musik khas Nusa Tenggara Barat. Cungklik juga merupakan alat musik xilofan yang artinya adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 pemukul. Kemudian poin kedua yaitu sosialisasi dan promosi kebudayaan nasional. Sosialisasi dan promosi kebudayaan menjadi upaya penting untuk menjaga kelestarian dan kemajuan budaya nasional. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Pada lingkup sekolah pun sangat memungkinkan diselenggarakan semacam festival kebudayaan, bahkan pada lingkup kelas sekalipun. Misalnya, Festival Kuliner Nusantara. Kalian bisa membuat kelompok dalam kelas, kemudian setiap kelompok mencari dan menemukan makanan khas satu daerah. Jika memungkinkan, kalian membuat atau membeli makanan khas tersebut.
Namun, jika tidak memungkinkan, kalian bisa menggambarkannya secara visual dalam bentuk presentasi salindia. Setiap kelompok mempresentasikan makanan khas daerah yang telah dipilihnya. Jika memungkinkan membuat atau membeli makanan tersebut, maka setiap kelompok bisa saling bertukar dan mencicipi makanan khas daerah masing-masing. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan presentasi dan saling menanggapi antar kelompok. Sekarang, marilah kita simak penjelasan mengenai makanan khas di suatu daerah. Di daerah Padang, terdapat makanan khas yang dinamakan dengan rendang. Ada yang pernah mencoba masakan rendang khas Padang? Kalau belum, cobain deh teman-teman. Enak banget soalnya. Kalau kalian bukan asli orang Padang, kalian bisa membeli rendang di rumah makan Padang sekitar rumah kalian ya. Rendang ini terbuat dari bahan dasar daging. Cara memasaknya dengan suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalau masakan khas Padang ini sudah mendunia loh. Keren ya? Oke, sekarang lanjut lagi ke materi ya. Pada lingkup sekolah, ada sebuah sekolah di Bogor. Setiap tahun, rutin menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Kegiatan ini berskala nasional karena pesertanya sekolah-sekolah yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam Olimpiade ini diselenggarakan berbagai perlombaan seperti opera, dokumenter budaya, festival budaya, dan festival kuliner Nusantara. Kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara merupakan contoh promosi budaya nasional kepada pelajar dan masyarakat. Kalian bisa menyaksikan antusiasme pelajar dalam menampilkan ragam budaya nasional sesuai daerah masing-masing. Nah, sekarang kita simak yuk gambaran dari peresmian kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019. Sebuah sekolah di Bogor mengadakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Di panggung yang megah, terdapat 2 MC yang mengatur berlangsungnya acara, dan 1 orang membawa pemukul gong. Juga seorang perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sedang memukul gong. Tanda bahwa kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019 resmi dibuka. Poin ketiga dari upaya melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional yaitu adaptasi kebudayaan lokal. Adaptasi kebudayaan lokal terhadap unsur-unsur baru bisa menjadi alternatif upaya untuk melestarikan dan memajukan budaya lokal. Adaptasi ini tanpa menghilangkan substansi makna dari kebudayaan lokal tersebut. Dengan adanya adaptasi terhadap unsur-unsur kebaruan, diharapkan generasi muda tertarik untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal. Adaptasi unsur kebaruan bisa berupa tambahan alat musik kontemporer, mengombinasikan gerakan tari dengan tari kontemporer, atau mungkin dari aspek lirik lagunya. Namun demikian, tentu saja adaptasi kebudayaan lokal tidak boleh dilakukan secara serampangan. Adaptasi kebudayaan lokal harus dilakukan oleh para pegiat yang ahli dan memahami betul filosofi budaya lokal tersebut, sehingga tidak mengurangi atau menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, baru disosialisasikan kepada masyarakat umum secara luas. Sebagai contoh, seni pertunjukan terebeng gede merupakan salah satu kesenian tradisional Banten yang tumbuh dan berkembang pada waktu para penyebar agama Islam menyebarkan ajarannya di Banten. Kesenian ini sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa
pada abad ke-16 Masehi. Kini, seni Terebeng Gede telah mengalami adaptasi budaya dengan seni Marawis yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, kesenian ini berkembang secara pesat di lingkungan pesantren dan masjid-masjid. Tidak hanya itu, adaptasi juga terjadi pada alat-alat musik yang digunakan dengan masuknya snare drum, bass drum, djembe, dan sambal. Demikian penuturan wawancara lisan dengan Mister, pegiat seni Terebeng Gede. Sebagaimana dikutip Rikza Fauzan dan Nasyar dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Teman-temanku yang hebat, sekarang simak baik-baik ya skema pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional itu ada 3 langkah. Pertama-tama, kita bisa mempelajari budaya-budaya lokal di daerah masing-masing. Setelah mempelajarinya, kalian bisa menerapkan budaya tersebut. Nah, budaya nasional itu terbentuk dari serangkaian budaya lokal yang tersebar di Nusantara. Setelah mempelajari dan menerapkan budaya nasional, langkah kedua dari pelestarian dan pemajuan budaya nasional yaitu sosialisasi dan promosi budaya nasional. Upaya ini sangat penting untuk menjaga kelestarian dan kemajuan budaya nasional. Selanjutnya, pada langkah ketiga, yaitu adaptasi budaya lokal terhadap unsur kebaruan. Adaptasi ini bisa menjadi alternatif upaya untuk melestarikan dan memajukan budaya lokal. Teman-teman, bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan mengenai pelestarian dan pemajuan budaya nasional? Sudah siap untuk melestarikan dan memajukan budaya kita menuju ke kancah internasional? Pasti siap dong ya? Yuk, semangat yuk! Nah, seperti biasa, setelah materi selesai dibahas, ada kegiatan untuk kalian, yaitu siswa aktif. Kakak bacakan ya perintahnya. Simak dengan baik ya teman-teman. Buatlah kelompok-kelompok belajar. Carilah ragam tarian daerah dan pilih salah satu untuk dipentaskan di depan kelas. Berlatihlah bersama teman-teman satu kelompok. Kemudian, pentaskanlah di depan kelas kalian secara bergantian. Rekamlah setiap penampilan kelompok, gabungkan menjadi satu video dengan tema pentas kebudayaan. Unggahlah ke akun YouTube kalian. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase, lalu tempel di mading sekolah kalian. Teman-temanku yang hebat, pembahasan pada subbab B bab kelima ini sudah selesai kita kupas tuntas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas subbab C tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Penasaran kan seperti apa ya keseruannya? Maka dari itu, stay tune terus ya teman-teman. Sampai jumpa di subbab C teman-teman hebatku.